Hai guys, saya iseng ya ngajukan pinjaman di salah satu aplikasi yang mana ini merupakan aplikasi pinjaman online yang sudah berizin OJK dan mendapatkan limit pinjaman senilai 1 juta rupiah dan juga udah masuk ke rekening saya. Kemudian untuk total tagihannya senilai 1.200.000 rupiah. Nah, untuk cara pengajuannya silakan teman-teman simak baik-baik agar tidak gagal paham. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Oke, kita langsung aja ya, gimana cara saya bisa mendapatkan pinjaman dengan nilai 1 juta rupiah. Tentunya ini sebenarnya sangat iseng banget ya, karena saya mencoba membuka kembali aplikasi yang pernah saya gunakan, karena udah pernah lunas di aplikasi ini. Dan kemudian katanya sih ya, untuk pengajuan di aplikasi ini sangat sulit sekali untuk di ACC, apalagi bagi yang galbay. Tentu sebenarnya ya, apalagi bagi galbay, karena yang namanya gagal bayar itu artinya teman-teman nggak bisa bayar untuk pinjaman. Makanya pihak aplikasi nggak akan pernah mau memberikan pinjaman kepada teman-teman yang pernah galbay. Namun dengan catatan, jika teman-teman gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal, tentunya tidak berpengaruh terhadap pinjaman online legal, kecuali bagi teman-teman yang pernah gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal. Tentu tingkat ACC-nya mungkin sekitar 40% di ACC, 60% pasti ditolak. Nah, untuk aplikasi yang akan saya gunakan ini, yang penting adalah saya mengisi beberapa informasi yang dibutuhkan, yaitu ada informasi KTP, ada informasi pekerjaan, ada kontak darurat, kemudian juga ada verifikasi wajah, kemudian juga ada meminta nomor rekening bank. Nah, di sini untuk langkah yang saya gunakan untuk bisa mendapatkan limit pinjaman, kemudian dana yang masuk ke rekening saya senilai 1 juta rupiah. Tentunya dengan aplikasi ini untuk limit pinjamannya bisa sampai 12 juta rupiah. Nah, untuk langkah pertama pastinya teman-teman emang harus mendaftar akun terlebih dahulu di salah satu App Store ataupun di Play Store, tergantung handphone yang kita gunakan. Dan nanti setelah kita menemukan aplikasi yang akan kita download, silahkan diunduh aplikasinya sampai dengan prosesnya selesai. Nah, untuk langkah kedua tentunya kita mengisi data identitas atau KTP. Nah, jadi yang pertama ini kita lengkapi dulu informasi KTP kita. Silakan foto KTP dengan hasil gambar yang jelas dan juga bisa dibaca. Dan kemudian nanti teman-teman akan melengkapi kolom nama lengkap, nomor KTP, dan juga tempat tanggal lahir dengan benar sesuai dengan dokumen KTP yang kita gunakan. Nah, di sini juga ada tips untuk teman-teman. Silakan diambil foto KTP ini dengan jelas dan juga pencahayaan yang cukup agar nanti bisa tersistem secara otomatis. Nah, kemudian untuk langkah kedua atau langkah ketiga, biasanya mereka akan meminta kita berupa informasi pribadi. Nah, informasi pribadi ini mencangkup pendidikan, kemudian status pernikahan, hingga alamat lengkap. Dan jangan lupa masukkan nomor email yang aktif di bagian kolom yang sudah disediakan. Nah, di sini juga ada tips untuk teman-teman agar informasi pribadi kita ini bisa lolos dalam proses verifikasi, dimana ketika kita memasukkan nomor email ataupun email yang aktif dan juga sering kita gunakan, dan pastikan semua data tidak ada yang salah input. Kebanyakan mereka mengeluh, kenapa sih kak pinjaman saya selalu ditolak, padahal semua data sudah saya isi dengan benar. Cross check kembali apa yang salah, karena hal kecil pun bisa membuat pinjaman kita tidak ACC. Salah satunya adalah memasukkan atau menginput email. Kadang kita salah ketik atau salah nama, itu bisa mengakibatkan pinjaman kita ditolak. Nah, kemudian untuk langkah keempat, langkah yang sangat mempengaruhi terhadap
setuju atau tidaknya pinjaman kita. Jadi di sini untuk langkah keempatnya ada namanya informasi pekerjaan. Jadi informasi pekerjaan ini menyangkut pekerjaan kita sebagai apa, berapa gaji kita, di mana tempat kita bekerja, alamat kantor kita. Jadi jika kita mengisi alamat pekerjaan, kemudian gaji kita, kemudian jenis pekerjaan kita apa dengan jelas, maka mereka pasti akan meng-ACC pinjaman teman-teman. Walaupun kita memiliki gaji 500.000 per bulan, nggak masalah asalkan kita memang mengisi data dengan yang sebenarnya. Nah, kemudian untuk langkah kelima yaitu adalah mengisi nomor kontak darurat. Jadi di aplikasi ini teman-teman akan diminta untuk mengisi 2 nomor kontak darurat yang aktif yang biasa teman-teman gunakan. Apakah itu nomor orang tua, apakah itu nomor pasangan kita, suami atau istri atau saudara atau rekan kerja atau bahkan pacar jika teman-teman memiliki pacar ya. Kalau teman-teman belum menikah. Namun jika teman-teman sudah menikah, silakan mengisi nomor kontaknya, bisa orang tua atau dengan pasangan. Nah, di sini untuk tips agar kita lolos juga nih dalam cross check dari verifikasi data, yaitu teman-teman pilih kontak darurat yang dapat dipercaya. Jadi jangan masukkan nomor bos kita atau nomor teman-teman yang sekiranya nggak bisa dikompromi. Jadi istilah dengan teman-teman dekat ya. Jadi minimal orang tua, anak atau pasangan. Dan juga pastikan nomor kontak darurat kita ini aktif dan bisa dihubungi ya. Jangan teman-teman walaupun itu nomor orang tua tetapi nomornya mati, nggak bisa dihubungi, itu sama aja teman-teman membuat pinjaman ini ditolak. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Nah, untuk langkah kelima yaitu ada pengisian nomor rekening. Nah, ini terakhir informasi nomor rekening yang akan mereka minta. Fungsinya ketika pinjaman teman-teman diterima, maka dana ini akan langsung masuk ke rekening teman-teman yang sudah teman-teman input. Jadi silakan pilih nomor rekening yang sesuai dengan KTP atau dokumen yang kita input. Karena jika salah nama ataupun berbeda nama dengan KTP itu juga bisa mengakibatkan pinjaman kita ditolak. Nah, setelah semua data teman-teman isi dengan benar, maka nanti keluarlah limit pinjaman sesuai dengan data yang kita isi. Nah, setelah ini baru kita jika kita setuju dengan dana 1 juta, maka nanti teman-teman akan mengklik beberapa syarat dan juga perjanjian yang harus teman-teman tanda tangani. Nah, setelah itu barulah dana akan langsung masuk ke rekening teman-teman. Nah, semudah itu, segampang itu ya untuk cara pengajuan di pinjaman online. Menurut saya ini memang sangat efisien dan tidak menguras waktu. Jadi teman-teman bisa mengajukan dari rumah dan bisa kapan aja. Nah, aplikasi yang saya maksud adalah aplikasi pinjaman online Kredit Nesia ya. Jadi Kredit Nesia ini memiliki limit senilai 12 juta rupiah untuk teman-teman yang memiliki akun baru atau yang memang belum pernah pengajuan di Kredit Nesia. Maka Kredit Nesia akan memberikan limit pinjaman senilai 12 juta rupiah untuk teman-teman semua yang baru bikin akun. Nah, itu dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.